Perkenalkan, aku Devita Reka Setiani dengan NIM 123212003. Dan saya Anida Izzati Sadia dengan NIM 12321200008. Di sini kami akan membuat siniar mengenai bahasa kita, dunia kita. Nah teman-teman, di siniar kita kali ini saya berperan menjadi pemateri Dan saya sebagai host. Nonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di siniar bahasa kita, dunia kita. Sobat Bahasa, gimana nih kabarnya? Semoga baik selalu ya. Nah, di pertemuan kita kali ini di siniar bahasa kita, dunia kita, kira-kira kita akan bahas apa ya? Teman-teman sudah penasaran kan? Tapi sebelumnya di sini saya Anida Izzati Sadia tidak sendirian, akan ditemani dengan sobat pintar yang sangat-sangat luar biasa. Udah penasaran kan siapa orangnya? Mari teh masuk. Nah, ini. Oke. Halo Sobat Bahasa. Sebelumnya perkenalan dulu teh. Iya. Ya, oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Devita Reka Septiani. Aku adalah seorang mahasiswi semester 3 yang sedang berkuliah di Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Nah, sudah ada nih sobat bahasanya. Oke, langsung lanjut aja ya teh. Boleh. Nah, menurut Teteh, apa sih bahasa itu? Oke, jadi teman-teman, saya merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kalau semisal bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, saya juga pernah mendengar penjelasan dari dosen saya ketika saya menjalani perkuliahan semester 3 saat ini. Jadi kalau semisal bahasa itu kita analogikan, kita ibaratkan sebagai sebuah jendela, teman-teman. Ketika kita membuka jendela, maka kita dapat melihat berbagai sesuatu hal yang ada di dalam jendela itu gitu, di luar jendela itu. Nah, sama teman-teman, ketika kita mempelajari bahasa, kita dapat membuka banyak hal, mau itu ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Karena bayangkan jika kita tidak menggunakan bahasa, mungkin kita akan bingung ya teh. Kita berkomunikasi seperti apa, kita mencari ilmu seperti apa. Bahkan teman-teman, kalau semisal dengan bahasa, kita bisa mengetahui berbagai macam hal-hal di dunia tanpa kita mengunjungi hal tersebut gitu. Teman-teman tahu kan kalau bahasa itu mempunyai 4 apa sih fungsi ya? Iya, fungsi. 4 komponen, yaitu kayak membaca, menulis, menyimak, dan berbicara kan teman-teman. Nah, dengan bahasa ketika kita membaca, kita tidak hanya mengetahui hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita, tapi kita bisa mengetahui berbagai macam sesuatu di luar lingkungan kita, bahkan sampai keluar luar negeri. Kita pun bisa tahu gitu hal-hal yang di luar gitu, di luar jangkauan kita dengan kita berbahasa. Salah satunya dengan menulis. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman, dianalogikan itu tuh bahasa tuh benar-benar gitu. Saya setuju dengan pendapat dosen saya kalau misal bahasa tuh bisa membuka jendela, seakan-akan membuka ilmu-ilmu baru gitu yang akan kita dapatkan gitu, Teh. Wih, oke Teh. Menurut Teteh, ada gak sih kaitannya antara bahasa dengan filsafat? Tentunya ada. Karena teman-teman tahu gak sih kalau misal filsafat itu adalah ilmu yang berpikir secara radikal, ya kan? Berpikir sampai ke akar-akarnya gitu, teman-teman. Ketika kita berpikir sampai radikal, sampai ke akar-akarnya, tapi kita tidak mengeluarkan pendapat itu, percuma ya teh. Nah, bahasa itu sebagai perantara untuk mengeluarkan pemikiran kita gitu, pemikiran radikal kita melalui sistem lambang bunyi yang kita keluarkan gitu teh. Oke, nah sesuai dengan tema podcast kita, menurut Teteh apa sih yang dimaksud dengan sistem tanda? Oke, jadi sistem tanda tuh kalau misal di dalam bahasa ya merupakan sifat-sifat yang terjadi gitu, yang mulai terjadi di dalam suatu masyarakat. Jadi tidak hanya individual gitu teh. Jadi tidak hanya perseorangan, tapi juga
di dalam suatu masyarakat itu menjadi budaya, menjadi suatu kultur gitu di sebuah masyarakat. Nah, ada beberapa klasifikasi di sistem tanda ini. Yang pertama tuh ada isyarat atau gestur. Kalau semisal kita sering dengar atau kita sering sebut, mungkin teman-teman tahu itu adalah body language gitu teman-teman. Body language, cara kita berbicara, gerakan tangan, gerakan tubuh kita bagaimana. Nah, itu tuh salah satu klasifikasi dari sistem tanda. Kayak contohnya teman-teman ketika berbahasa, teman-teman mungkin tidak hanya diam saja gitu ya, hanya berbicara saja, tapi mungkin teman-teman akan menggunakan sistem gestur gitu, body language, isyarat. Teman-teman akan menggunakan itu. Seperti contoh ketika teman-teman memanggil teman, salah satu teman, pasti teman-teman tidak hanya berbicara menggunakan sistem lambang bunyi. Kayak ayo kesini gitu, nggak kayak ayo kesini, nggak mungkin. Bisa seperti itu, cuman mungkin teman-teman pasti akan menggunakan isyarat atau gestur seperti tangan, ayo kesini, atau semisal teman-teman hanya menggunakan body language-nya saja seperti gitu, pasti salah satu dari teman-temannya nanti akan mengerti apa yang akan dimaksudkan oleh teman-teman tersendiri. Terus yang kedua itu ada kode khusus. Teman-teman pasti tahu mengenai semapur dan Morse. Nah, itu tuh teman-teman termasuk dalam klasifikasi sistem tanda, yaitu kode khusus. Yang ketiga itu ada tanda tertulis. Contohnya, ketika teman-teman bawa sepeda motor dan teman-teman ingin parkir, namun ada tulisan seperti simbol untuk dilarang parkir gitu ya. Nah, itu tuh adalah salah satu klasifikasi dalam sistem tanda. Terus yang keempat yang keempat itu ada warna lampu. Teman-teman tahu warna lampu stopan merah, kuning, hijau. Nah, itu tuh menjadi klasifikasi sistem tanda. Kenapa? Karena merah, kuning, hijau ini tuh mewakilkan suatu bahasa gitu teman-teman. Ketika warna merah itu memiliki makna untuk berhenti ya teh, warna kuning itu bersiap-siap, dan warna hijau itu untuk melaju ya, berjalan seperti itu. Terus ada yang terakhir itu suara bunyi sirine. Nah, teman-teman mungkin nanti boleh cantumkan teh? Iya, boleh. Di sini videonya nanti teman-teman lihat. Kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya. Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh, untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai bunyi palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua berarti ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat, seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans atau mobil jenazah sedang membawa jenazah. Nah, itu teman-teman videonya. Jadi tidak hanya tulisan, tidak hanya gestur, tidak hanya sistem lambang bunyi, namun suara yang tidak dihasilkan oleh suatu manusia gitu, nggak dihasilkan oleh manusia. Seperti contohnya sirene tadi, itu tuh masuk ke dalam klasifikasi dalam sistem tanda di dalam bahasa tersendiri. Karena tadi bisa dilihat kalau semisal bunyinya seperti ini, maka maknanya seperti ini, bunyinya seperti itu, maka maknanya seperti itu. Gitu teh. Wah, ternyata bahasa sangat beragam ya teman-teman. Bahkan sistem tanda aja itu tuh bisa dikaji oleh filsafat bahasa ya teh? Iya, betul. Oke, selanjutnya Teteh pernah gak sih mendengar mengenai makna dan rujukan? Pernah tentunya. Apa sih makna dan rujukan itu menurut Teteh sendiri? Oke, jadi sebelumnya aku belajar ini juga di semester 3 ya teh. Nah, jadi aku memasukkan dari pendapat Russell itu tahun 1930, kalau beliau tuh menyatakan bahwa kata-kata memiliki makna karena makna sebagai simbol bagi sesuatu di luar dirinya. Makna adalah objek dari simbolisasi itu. Kata-kata adalah sebuah label yang menghinggapi sesuatu, dan sesuatu itu adalah makna dari kata-kata itu. Dari kata-kata itu. Jadi contohnya, ketika aku bilang benda ini adalah laptop, maka yang aku bilang laptop itu tuh hanya kata-katanya saja. Namun maknanya adalah benda yang berbentuk persegi yang bisa dilipat dan memiliki teknologi
yang canggih gitu teh laptop tuh. Nah seperti itu. Kalau semisal rujuk, karena kita rujukan, kalau semisal kita di membahas mengenai filsafat ya, kita tuh pembahasannya harus merujuk pada ontologi. Kalau ontologi itu adalah bagian dari filsafat yang mempelajari hakikat mengenai realita gitu teh. Oke, baik Teh. Terima kasih ya Teh. Selanjutnya yang terakhir nih, apa sih yang dimaksud dengan fenomenologi bahasa? Nah, fenomenologi bahasa itu merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek di sekitarnya. Itu tuh menurut Tusiana Suciati Dewi tahun 2023. Terus fenomenologi juga memandang bahwa yang kita ketahui merupakan pengetahuan sebelumnya yang pernah kita lihat, didengar, dirasa oleh panca indera. Fenomenologi bahasa berarti melihat bahwa bahasa tidak terlepas dari subjek yang berbicara. Nah, saya juga ada pengertian dari sumber lain. Ini tuh fenomenologi itu adalah pendekatan filsafat yang mempelajari bagaimana individu merasakan pengalaman dan memberikan makna tentang fenomena yang terjadi gitu. Jadi contohnya kayak semisal acara tahlilan. Iya. Itu tahlilan tuh kan suatu fenomenologi gitu. Terus nih teman-teman, ada juga fenomenologi bahasa itu mengajak kita untuk menggali makna yang lebih dalam dari sekitar definisi kamus. Kita tidak hanya melihat kata sebagai simbol, tetapi juga sebagai pengalaman yang hidup dan bermakna bagi setiap individu. Nah, contoh-contohnya, ketika nih yang pertama ada fenomenologi makna konstekstual. Kayak kata rumah bagi seorang anak mungkin tempat bermain yang menyenangkan, sementara bagi orang-orang dewasa rumah sebagai simbol kenyamanan ya dan keamanan gitu teman-teman. Berbeda kan ketika kita konteksnya anak-anak, rumah itu sebagai tempat bermain gitu. Tapi kalau semisal dewasa, rumah itu adalah tempat ternyaman maupun gak ada bangunannya, tapi bisa jadi suatu orang ataupun apapun itu bisa menjadi rumah gitu, karena hal itu tuh membuat dianya nyaman gitu. Terus ada contoh yang kedua itu tuh kata kebebasan. Kalau misal di orang yang sedang di penjara gitu ya teh, kata kebebasan tuh pasti berarti bebas gitu dari hukuman. Tapi kalau semisal di seorang mahasiswa, kata bebas tuh adalah bebas berpendapat, bebas kita mengeluarkan segala hal gitu. Kebebasan tuh seperti itu, berbeda kan maknanya. Terus ada bahasa tubuh dan nonverbal. Itu tuh ekspresi wajah, gestur tubuh, dan intonasi suara dapat merubah makna suatu kalimat. Ketika aku bilang, Teh Anida pindahkan ini, pastikan Teh Anida memaknai kalau semisal itu tuh sopan gitu. Tapi kalau semisal aku bilang, Teh Anida pindahkan ini, tapi dengan kata yang keras gitu, itu tuh pasti kesannya marah gitu ya Teh. Terus ada metafora dan simbol. Itu tuh kita sering menggunakan metafora untuk mengungkapkan ide yang kompleks. Misalnya hati yang hancur digunakan untuk menggambarkan kesedihan yang mendalam dan lain-lain. Bahkan kita sebagai anak bahasa kadang-kadang ketika kita mengungkapkan, kita selalu menggunakan metafora yang beragam gitu ya Teh, tidak langsung ke dalam makna intinya gitu. Ya mungkin segitu Teh. Wow, terima kasih ya Teh atas pengetahuannya, ini sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih juga ya untuk Teh Devita karena telah membersamai pada pertemuan kita di Siniar kali ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih bingung dengan materi-materi kita kali ini, boleh ya teman-teman tulis di komentar di bawah ini. Mungkin sekian ya dari kami, semoga kita bisa bertemu lagi di siniar-siniar selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman.